Selamat datang di Blue Talks teman-teman semua. Hari ini spesial banget karena episode kali ini kita sudah kedatangan dari alumni Fakultas Teknologi Informasi, yaitu yang terhormat Bapak Gatot Wicaksono Eskom MSI. Halo, selamat datang Bapak. Bagaimana perasaannya setelah lulus dan kembali lagi ke Budi Luhur? Wah, banyak perubahan ya Mas. Kagok. Udah beda sama pertama kali lulus dulu. Iya, baik Bapak. Bapak Gatot, satu kehormatan bagi kami bisa Thank you Bapak mau hadir ke sini untuk interview dan juga sedikit sharing-sharing atas pengalaman Bapak. Jadi Bapak Gatot Wicaksono ini teman-teman itu adalah salah satu atau CEO Jarivis. Nah, bisa diceritain sedikit Bapak, Jarivis itu adalah aplikasi seperti apa? Oke, thank you Mas sebelumnya. Ya ini kesempatan saya juga merasa terhormat gitu ya sudah di-invite ke sini. Thank you teman-teman dari Budi Luhur. Ya jadi Jarivis sendiri itu adalah aplikasi yang untuk memonitoring teman-teman yang kerja di lapangan. Kita tahu di Indonesia ini banyak ya teman-teman yang kerja di lapangan seperti teknisi, surveyor, sales dan lain-lain. Nah, kita ngeliat potensi, ada market yang besar di Indonesia nih. Nah, akhirnya kita bikin aplikasi Jarivis itu kurang lebih tahun 2020-an. 2021 kita berdiri secara legal. Dan alhamdulillah sampai dengan sekarang kita udah punya hampir 50-an lebih perusahaan customer yang udah join sama kita dan customer-nya, usernya sudah seluruh Indonesia. Sudah hampir 3.000-an lebih user yang menggunakan aplikasi Jarivis. Oke, luar biasa. Nah, dari Jarivis sendiri nih Pak, apa faktor yang membuat Bapak akhirnya ngerasa bahwa membentuk aplikasi Jarivis itu hal yang penting buat rekan-rekan yang kerja di lapangan? Oke, sebenarnya balik lagi ke ngelihat peluang ya Mas ya. Awalnya dari ngelihat peluang, saya ngelihat peluang ada kondisi di mana teman-teman tuh masih banyak yang di lapangan tuh masih menggunakan paper base gitu ya, masih pakai hard copy. Nah, bayangin kalau misalkan mereka kehujanan gitu ya, terus tulisannya juga ada yang jelek, ada yang tulisannya bagus gitu ya. Nah, itu jadi kasihan kan. Kalau yang tulisannya jelek nggak kebaca sama teman-teman yang di kantor, nanti nggak ada reportnya. Atau kalau kehujanan mereka hilang gitu ya tintanya, jadi nggak dapat reportnya. Nah, ternyata di teman-teman yang kerja di lapangan itu mostly mereka kerja atau dapat penghasilan itu berdasarkan insentif juga. Jadi kalau mereka nggak ada laporannya, ya udah mereka nggak ada reportnya, nggak dapat penghasilan lebih jadinya. Nah, itu saya merasa ada yang bisa kita bantu lah proses digitalisasinya dan akhirnya terbentuklah Jarivis. Oke, dari Jarivis sendiri ini berarti memang cukup efektif ya, karena kita lihat sendiri bahwa di lapangan itu tidak tahu kondisi di luar kan seperti apa, dan mungkin untuk tim lapangan sendiri itu efektif tuh nggak cuma 1 sampai 2 tempat, bisa jadi 5 sampai 10 tempat. Berarti Jarivis ambil peluang dari situ ya? Betul. Dari pembentukan Jarivis sendiri itu berapa orang sebelum dari Pak Gatot? Maksudnya Pak Gatot membuat Jarivis ini berapa orang kurang lebih? Oke, sebenarnya Jarivis sendiri berdiri itu karena kita sudah punya satu holding company sebelumnya. Nah, di holding company-nya itu kalau berbicara holding company-nya kebetulan saya juga ikut ya bisa dibilang mungkin salah satu founding timnya gitu ya. Salah satu founding timnya dulu 2016 kita mulai setup itu mulai dari berdua. Berdua ya? Berdua. Nge-setup yang holding company-nya itu sampai dengan kemudian 2020 kita bikin Jarivis, 2021 kita bikin legalnya Jarivis gitu ya. Kalau dari berdua itu saya dengan yang CEO-nya di Jari Solusi Nasional yang kebetulan holding company kita, dari berdua sekarang itu total kita hampir mungkin sama yang remote itu hampir 40-50 orang. Luar biasa, gokil. Nah, itu tadi kita sedikit cerita bagaimana Bapak Gatot ini sebagai CEO dari Jarivis. Nah, coba kita kulik sedikit ke belakang sedikit nih Pak. Perjalanan Bapak nih, dari tadinya seorang mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Budi Luhur, hingga akhirnya mencapai CEO dari suatu aplikasi yang mostly membantu teman-teman yang bekerja di lapangan. Itu bagaimana perjalanan karir Bapak dari setelah lulus hingga menjadi CEO saat ini? Oke, saya tuh masuk Budi Luhur, jurusan TI waktu itu di Fakultas Teknologi Informasi tahun 2009. Angkatan 2009, kemudian target saya lulus memang pengen cepet gitu ya supaya bisa ngerasain kerja langsung gitu ya. Dan alhamdulillah waktu itu kebetulan lulus dengan waktu 3,5 tahun gitu ya. Jadi 2013 itu saya sudah lulus. Setelah dari Budi Luhur, saya nggak langsung entrepreneur sebetulnya Mas, nggak langsung bikin sesuatu gitu ya. Tapi saya kerja dulu gitu, ngerasain kerja kerja di satu perusahaan gitu seperti apa gitu ya. Saya kerja di konsultan IT. Memang kebetulan dari pertama kali lulus bidangnya sudah di IT nih gitu, nggak lari gitu ya dari apa yang sudah saya pelajarin. 2013 kerja, terus 2015 saya pindah
pindahnya pun juga bukan dalam kondisi saya melamar, tapi modelnya adalah di hijack gitu ya. Jadi mulai enak mau mainin angkanya gitu ya, betul, angkanya lebih enak gitu ya. Karena punya bargain power. Terus 2016 akhirnya saya coba join bareng sama teman saya gitu ya buat bangun yang holding company-nya itu, kemudian ya sekarang berdirinya Jarivis ini. Wow, gitu. Luar biasa. Nah, berarti memang perjalanannya Pak Gatot ini nggak serta-merta dari lulus langsung jadi CEO ya Pak? Jadi pasti ada perkembangan karirnya dulu. Bapak juga berasal dari salah satu karyawan juga kalau begitu ya? Betul. Dari karyawan dulu hingga akhirnya seiring berkembangnya waktu, akhirnya Bapak memutuskan untuk menjadi CEO gitu. Nah, dari Bapak sendiri nih, bagaimana peran penting dari Fakultas Teknologi Informasi ini membantu Bapak hingga bisa mencapai kesuksesan Bapak saat ini? Oke, menurut saya sangat amat berperan ya Mas ya, dulu waktu saya kuliah gitu ya. Semasa saya kuliah itu adalah, ya tentunya kita belajar sesuai dengan bidangnya gitu ya. Kebetulan saya juga suka juga di komputer waktu itu. Jadi saya fokus ke teknik informatika jurusannya. Ya mau nggak mau kan jadinya ngoding gitu kan ya, bikin aplikasi segala macam gitu kan, dan itu jadi basic sih sebetulnya. Jadi basic saya ketika pertama kali saya kerja sampai dengan hari ini pun, walaupun saya udah di posisi sekarang, tapi kadang-kadang ya masih ngulik-ngulik juga sih dikit-dikit gitu ya. Tapi mungkin udah lebih jago teman-teman lah yang sekarang gitu. Mungkin ya. Nah, tapi dari Bapak Gatot sendiri, mungkin dari ketika Bapak Gatot kuliah di Fakultas FTI sendiri ini, ada nggak mata kuliah yang Bapak suka? Dan mungkin kalau misalnya ada dosen yang Bapak suka, kira-kira siapa? Masih ingat atau enggak? Oke. Mungkin kalau mata kuliah yang saya suka tuh yang saya berimpact gitu ya sampai dengan perjalanan karir saya itu mungkin manajemen proyek perangkat lunak ya Mas ya, MPPL. Terus juga kenapa? Karena di MPPL itu kan kita diajarin, dulu saya selain di technical, saya backgroundnya juga mempelajari project management kebetulan. Jadi sangat amat relate gitu ya dengan pekerjaan saya pertama kali saya kerja gitu. Saya bekerja sempat jadi project manager, sekarang mulai shifting jadi product manager gitu di awal karir sampai dengan saat ini gitu. Nah itu yang sangat berpengaruh itu. Mungkin kalau dosen, kebetulan dosennya di sini banyak gitu ya yang sempat yang saya ingat, dan mostly asik-asik dosennya. Asik-asik ya? Karena nggak selalu textbook gitu ya. Artinya bisa ngambil dengan experience gitu ya, experience, nggak selamanya dari buku gitu kan harus textbook banget, enggak. Tapi berdasarkan experience real di lapangan yang di-share. Jadi itu berimpact banget sih ke kita yang sebagai mahasiswa gitu ya. Mungkin kalau dosen yang paling saya ingat dan masih komunikasi sampai sekarang sih lumayan banyak ya Mas ya. Salah satunya ada Pak Ainuroni gitu kan, Pak Ahmad Solihin, Pak Indra gitu kan, dan bawa ibu dosen yang lainnya. Oke, gitu. Luar biasa. Boleh tepuk tangannya dulu dong, teman-teman. Boleh tepuk tangan dulu dong. Nah, oke. Oke, dari Pak Gatot sendiri, mungkin juga bisa kasih tips dan juga sharing juga untuk teman-teman mahasiswa dan juga calon mahasiswa yang harus mereka antisipasi di dunia kerja nanti. Tantangan terbesar apa yang Bapak alami dari setelah lulus FTI, lulus menyandang gelar sarjana, setelah itu Bapak terjun ke dunia kerja, tantangan besar apa yang mungkin nantinya juga bisa jadi tips buat teman-teman semua buat mengetahui tantangan besar apa yang akan dialami atau akan kita rasakan ketika kita sudah lulus dan juga terjun ke dunia kerja. Oke. Berdasarkan pengalaman saya, mungkin teman-teman nanti yang mau terjun gitu ya ke dunia kerja itu nggak cuma nguasain skill teknikal aja gitu ya, tapi mungkin bisa diasah juga soft skillnya juga. Soft skill dalam artian ya komunikasi gitu ya, critical thinking, kita problem solving dan lain-lain. Ternyata itu yang bisa ngebantu kita buat speed up karir kita gitu kan, nggak cuma technical skill, tapi makanya ada istilah kan kalau udah makin ke atas tuh pekerjaan teknikal udah makin kurang kan, tapi lebih ribet manage orang gitu kan. Itu ternyata kejadian bener gitu ya, saya udah ngerasain gimana kalau technical problem kita bisa cari, kita bisa googling lah gitu kan ya. Di Stack Overflow banyak, GitHub banyak gitu kan. Tapi begitu ngurusin di level atas, di level manajemen nih udah makin susah nih, karena yang diurusin udah orang punya persepsi beda-beda juga gitu kan ya. Nah itu yang jauh lebih sulit sih. Jadi ini juga. Nah kebetulan waktu di kampus juga saya nggak cuma dulu ada istilahnya tuh, nggak tahu kalau sekarang masih ada atau enggak gitu. Dulu istilahnya tuh kuliah pulang kupu-kupu gitu ya. Mahasiswa kupu-kupu ya, kuliah pulang gitu. Kebetulan dulu saya kura-kura, kuliah rapat gitu. Jadi kebetulan saya aktif juga di salah satu organisasi FTI di BEM FTI. Kebetulan waktu 2009 saya masuk, 2010 saya join BEM FTI. Di 2011 saya dapat mandat buat jadi ketua BEM Fakultas Teknologi Informasi waktu itu. Jadi ya lumayan aktif berorganisasi dan itu ngebantu saya buat
buat mengasah soft skill lah, dan ternyata di dunia kerja itu sangat amat dibutuhkan juga. Sangat amat dibutuhkan. Berarti memang selain memang hard skillnya, bagaimana kalian mengerjakan atau menseriuskan fakultas yang kalian dalami, tentunya soft skill pun juga dibutuhkan teman-teman, seperti salah satunya sudah dijelaskan dari Pak Gatot, yaitu komunikasi. Komunikasi yang baik itu juga bisa memuluskan jalan kita untuk menuju ke jenjang kerjaan yang lebih matang juga tentunya, Pak ya. Betul. Nah, untuk Pak Gatot sendiri nih, sekarang teknologi itu semakin lama semakin maju, semakin pesat gitu. Nah, dari Bapak sendiri bagaimana pandangan Bapak terhadap perkembangan pendidikan di bidang teknologi informasi ini atau informatika, dan apa yang perlu diperbaiki untuk lebih mempersiapkan mahasiswa menghadapi tantangan di industri? Oke. Kalau saya lihat ke depan ini kan ya sekarang nih perkembangan teknologi dari zaman saya kuliah gitu ya, let's say udah 15 tahun yang lalu lah gitu, kurang lebih gitu. Udah tua juga ya, 15 tahun yang lalu gitu. Ini perkembangan teknologi luar biasa gitu ya, dari yang dulu zamannya website, terus mulai beralih ke application gitu ya, terus sekarang mulai baru lagi nih AI gitu kan. AI, betul. Lagi. Nah, menurut saya peran dari Fakultas Teknologi Informasi atau Teknik Informatika ini sendiri sangat amat penting ya ke depannya ya. Mungkin dulu zaman saya mesti ngoding ribet gitu kan. Kalau sekarang mungkin ngoding udah lebih cepat. Agak lebih simpel lebih simpel karena semuanya udah dibantu dengan AI dan lain-lain gitu ya. Tapi yang perlu diasah adalah gimana caranya kita memanfaatkan AI itu supaya kita nggak tergantikan gitu. Kan ada yang bilang AI ini bisa menggantikan beberapa pekerjaan gitu kan ya. Agree dan disagree gitu. Agree-nya adalah kalau misalkan kita nggak bisa memanfaatkan teknologinya pasti kita tergantikan gitu ya. Kalau disagree-nya ya ada beberapa poin pekerjaan yang memang tidak bisa juga digantikan dengan AI gitu kan. Nah, gimana caranya kita yang di teknik informatika ini, di Fakultas Teknologi Informasi ini, itu kita bisa memanfaatkan AI itu atau teknologi nanti ke depannya nggak tahu ada apa lagi, sehingga kita bisa bisa mengadopsi teknologi itu bisa lebih cepat dan bermanfaat juga ujungnya. Iya, gitu. Gokil. Nah, dari Pak Gatot sendiri nih, setelah tadi apa yang Bapak sampaikan, di Jarivis sendiri efektif ada cukup banyak nggak Gen-Z yang kerja di perusahaan Bapak? Lumayan banyak, dan beberapa juga teman-teman dari dari alumni dari Budi Luhur juga banyak. Wah, luar biasa. Berarti Bapak juga cukup menampung alumni yang sudah lulus dari fakultas atau dari Universitas Budi Luhur ya, Pak? Yes, bahkan kita nampung juga dari buat teman-teman mungkin kalau ada yang mau intern gitu ya. Buat ada yang teman-teman yang mau intern boleh, silakan bisa main ke websitenya atau nanti bisa langsung email aja ke email halo@jarivis.com. Itu bisa langsung drop CV, nanti kita bisa sortir juga. Nah, tuh teman-teman, apalagi teman-teman dari Fakultas Teknologi Informasi ini suatu informasi yang sangat amat penting. Spesifikasinya apa, Pak? Kalau yang sekarang ini kebetulan kita butuh tuh sebenarnya ada beberapa ya. Contohnya kayak back-end developer tuh kita butuh, ada front-end, mobile, sama QA. Apa aja tuh, Pak? Jadi kalau back-end ya pasti kan buat ngurusin logic lah di belakangnya gitu ya. Kalau front-end buat bikin tampilannya, karena kita ada UI UX-nya juga sendiri, terus ada mobile buat developer di mobilenya, baik di Android dan kita akan ke arah juga ke iOS juga gitu ya. Terus kalau di QA ya pasti buat testing sebelum naik ke production gitu ya. Sebenarnya ada beberapa hampir semua departemen di kita buka sih buat intern gitu ya. Cuman memang ada yang lagi proses gitu kan, ada yang sudah dapat dan lain-lain gitu. Terutama buat teman-teman, tapi lebih banyak di teman-teman yang tech lah. Kayak tadi lah yang saya sebutin, back end, front end, mobile, produk mungkin QA gitu ya. Itu mungkin gitu, kalau ada yang minat boleh. Itu boleh dicatat teman-teman ya. Ada di mana, Pak, tadi? Boleh ke halo@jarivis.com. halo@jarivis.com. Kalian bisa kunjungi di sana, kalian juga bisa mendapatkan insight yang menarik ketika kalian mungkin intern di salah satu perusahaan. Nah, tadi aku juga sempat menyinggung Gen-Z. Menurut Bapak, sepenting apa perusahaan Bapak saat ini tuh dengan Gen-Z sekarang? Atau mungkin apa yang Bapak merasa di generasi Bapak nggak ada, terus ketika kita ngelihat Gen-Z tuh menarik nih gitu. Nah, dari Bapak, perspektif Bapak sebagai CEO dari mempunyai perusahaan, gimana, Pak? Sebenarnya Gen-Z ini menarik ya. Maksudnya saya banyak dengar istilah-istilah baru gitu di dunia Gen-Z. Salah satunya, Pak? Salah satunya? Soft spoken gitu. Soft spoken, ya kan? Soft spoken, terus pun 10 gitu kan. Indonesia, so I need to butuh mencerna dulu gitu ya. Kalau di angkatan itu butuh mencerna dulu gitu kan ya. Ini pun 10 tuh maksudnya punten gitu kan ya. Punten maksudnya ya. Iya, mungkin. Yang kayak gitu-gitu lah itu. Tapi dengan ada teman-teman yang ya lebih fresh lah ya, mereka kan lebih fresh gitu. Jadi mereka lebih bawa warna baru gitu buat di satu company gitu kan ya. Bawa warna baru buat satu company yang
kadang-kadang mungkin udah nggak kepikiran nih gitu. Tapi teman-teman karena mungkin informasinya nih lebih banyak dari yang saya bisa dapat gitu kan. Mungkin sekarang source-nya dari TikTok gitu ya, Instagram. Ideation-nya ya. Betul, ideation-nya jadi ada aja gitu kan idenya yang coba mereka presentasikan gitu kan. Bahkan nggak cuma dari sisi ide kreatif sebetulnya, tapi dari sisi teknologi pun bisa dibilang mungkin saya sama teman-teman yang sekarang udah jauh ketinggalan nih gitu kan. Setelah mereka ngomongin apa gitu kan, saya taunya masih teknologi mungkin 5-10 tahun yang lalu gitu kan ya. Tapi secara konsep mungkin sama sebetulnya, cuma lebih ke teknologinya aja gitu. Tapi jadi lebih berwarna lah Mas dengan kehadiran teman-teman ini yang super kreatif ini kita appreciate banget sih di kantor. Oke, luar biasa nih. Makanya itu benar-benar peluang banget, peluang yang sangat amat bisa kalian coba lakukan teman-teman semua, dari teman-teman Gen Z nih mungkin yang masih bekerja atau masih nganggur nih istilahnya. Kalian juga bisa mampir ke websitenya dari Jarifish. Di situ banyak sekali informasi menarik yang mungkin nantinya berkesempatan dan juga berjodoh dengan Jarifish, kalian juga bisa ditampung di Jarifish gitu. Nah, selain itu Bapak, aku juga mau tanya, seberapa penting kuliah untuk menunjang karir Bapak menjadi hingga saat ini? Oke. Kalau menurut saya bisa kuliah itu merupakan satu privilege. Karena mungkin teman-teman yang kuliah di sini tuh banyak juga teman-teman di luaran yang sebenarnya pengen kuliah gitu kan, pengen masuk budi luhur gitu kan. Cuman satu dan lain hal mungkin ada kendala terkait dengan dana dan lain-lain gitu kan ya. Makanya kalau teman-teman menurut saya yang udah dapat kesempatan atau punya privilege bisa berkuliah, harapan saya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin gitu ya. Se-efektif mungkin kuliahnya, secepat mungkin kuliahnya gitu ya. Karena again balik lagi ketika kita udah selesai kita baru tahu real world itu kan ketika kita selesai kan, bisa mengimplementasikan ilmu yang kita punya nih gitu ya. Dari situ akan banyak hal-hal baru sebetulnya yang lebih seru gitu ya. Gitu sih. Jadi memang berarti kuliah itu cukup berimpact dengan nantinya kita itu di dunia kerja ya Pak? Pasti ya? Pasti. Nah, mungkin dari Bapak sendiri, pesan apa yang mungkin Bapak coba bisa sampaikan ke calon mahasiswa? Berarti dia masih bingung nih, aku sebenarnya mau langsung kuliah atau mau langsung kerja aja ya? Kalau kuliah alasannya apa, kalau kerja reasonnya apa nih? Nah, mungkin Bapak juga bisa sharing-sharing sedikit buat calon mahasiswa yang masih gundah gulana untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Dari Bapak sendiri mungkin bisa sharing-sharing sedikit kenapa para siswa-siswa yang sudah lulus SMA dan SMK ini harus lanjut ke kuliah. Oke. Thank you Mas. Mungkin lebih ke ini ya, lebih ke gini, kalau kita mungkin yang teman-teman lulusan SMA atau SMK kan secara teori, mungkin kalau SMA lebih banyak teori, tapi kalau teman-teman SMK pasti praktek kan ya, lebih banyak prakteknya. Tapi dari sana kan secara level knowledge kan pasti ada gap juga nih dengan yang dibutuhkan sama company saat ini gitu kan ya. Nah, company saat ini tuh butuh memang yang bisa bener-bener nggak cuman pinter gitu ya, tapi banyak beberapa faktor yang kita cari juga sebetulnya. Contohnya kalau di Jarifish sendiri itu kita salah satu bocoran gitu ya buat teman-teman yang mau intern atau yang buat yang ini, kita akan ngeliat tuh dari CV biasanya kalau dia udah sering ikut berorganisasi gitu itu biasanya akan kita pisahin tuh. Akan kita interview duluan ceritanya gitu ya. Karena kita udah pengalaman beberapa teman-teman yang memang ikut organisasi itu lebih enak berkomunikasinya gitu ya, lebih gampang buat. Berarti secara komunikasinya ya? Yes, betul. Terus juga lebih karena di organisasi kan mungkin ketemu banyak orang kan ya, mesti ketemu sama dosen itu segala macam. Jadi agak cepat untuk membaur mungkin ya. Betul. Dan secara gaya bahasa juga lain kan ya. Iya, gitu. betul. Nah itu kan mungkin yang nggak bisa didapat nih waktu teman-teman masih di level sampai SMA atau SMK mungkin gitu ya. Tapi begitu di kuliah teman-teman udah makin luas lagi nih, karena hubungannya bisa jadi antara universitas dengan universitas lain atau fakultas dengan fakultas lain gitu kan, lebih luas lah gitu. Oke. Nah, itu tadi untuk calon mahasiswa. Nah, sekarang pesan-pesan untuk mahasiswa. Nah, ini nanti bisa diklip buat potongan-potongan TikTok nih. Untuk Bapak Gatot Wicaksono, kata-katanya hari ini untuk mahasiswa-mahasiswa FT ini. Silahkan. Kata-kata hari ini Pak Gatot. Oke. Kalau dari saya lebih ke ketika kalian mendapatkan kesempatan buat kuliah gitu ya, teman-teman yang sudah kuliah itu dimanfaatkan sebaik-baiknya gitu kan ya, sejujur-jujurnya ketika kuliah gitu kan ya. Dan ketika kuliah jangan cuma ngarepin ilmu dari satu sumber.
Gak cuma dari dosen aja. Zaman sekarang kita bisa dapat ilmu dari mana aja gitu ya. Dan kita bisa validate itu dengan kita diskusi sama dosen, dengan kita diskusi sama temen yang di kampus gitu ya. Jadi bisa dapat source of knowledge-nya lebih banyak nih jadinya. Dan itu berimpact sama diri kita pribadi sehingga kita bisa dapat atau bisa lebih beda lah ya dengan mahasiswa yang lain. Gitu. Wow, itu luar biasa. Pak Gatot Wicaksono everybody, beri tepuk tangannya dulu. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Gatot atas waktunya. Ini nanti akan kita tayangkan di platform YouTube nantinya buat motivasi juga buat calon mahasiswa dan juga buat mahasiswa nantinya agar bisa menjadi the next Pak Gatot juga. Amin. Nah, untuk itu terima kasih banyak Pak Gatot atas waktunya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di Blue Talk selanjutnya. Salam budi luhur. Salam budi luhur.